ketika orang tua selalu membela anaknya yang salah di sekolah, sehingga dia terlepas dari sanksi yang diberikan guru, itu sama saja orang tua tersebut sedang merusak mental anaknya. Karena apa? Di sekolah ini sebenarnya adalah miniatur dalam kehidupan nyata. Kalau bersalah, ya diberikan sanksi. Karena nanti pada saatnya akan terjadi itu. Diajak bagaimana disiplin, supaya dalam kehidupannya nanti juga disiplin. Dia dilatih untuk selalu membersihkan kelasnya. Karena dalam kehidupan nyata nanti juga akan ketemu bahwa dalam rumahnya harus bersih dan lain sebagainya. Diajarin sopan santun. Karena dalam kehidupan nanti juga itulah yang akan ditemui, sopan santun. Ketika anak di sekolah diajarkan untuk kolaborasi, ya, saling bekerja sama dengan orang lain, karena akan dilatih. Ketika dalam kehidupan nyata orang yang tidak bisa kerjasama itu akan sulit dalam kehidupannya, mau usaha serba salah. Nah, seperti itu. Jadi sekolah itu sebenarnya adalah miniatur sebuah kehidupan nyata. Jadi kalau orang tua selalu membela, ya nanti coba aja kalau sudah dalam kehidupan nyata anak ini karena mentalnya sudah rusak, ya dia mencuri berani. Begitu ketangkap, emang berani membela di situ. Kalau sudah urusan polisi, ya bisa memang dibela-bela, silahkan dengan resiko. Kalau udah masuk kejaksaan, apalagi. Nah itu. Jadi kalau udah seperti itu, sekali lagi sebenarnya orang tua yang selalu membela anaknya di sekolah itu sebenarnya sedang merusak mental anaknya. Itu teman-teman dan bapak-bapak ibu semuanya, orang tua, wali, untuk berhati-hati. Sebenarnya guru itu tidak semena-mena. Namanya pendidikan, mendidik. Mendidik itu dalam rangka supaya dia menjadi lebih baik. Kalau anaknya salah di sekolah dibiarkan, ya bisa merusak orang banyak. Makanya guru nggak memungkinkan itu. Kalau diberi sanksi pun tidak kok memberatkan, kan tidak. Jadi kalau misalkan sanksi yang diberikan terus orang tua nggak terima, ya sudah, diajar aja di rumah sendiri. Diajar sendiri, dilatih disiplin sendiri, dilatih belajar matematika sendiri, belajar IPA sendiri, belajar bahasa Inggris sendiri, semua diajarin sendiri. Termasuk disiplin waktunya. Kalau di sekolah disiplin dilatih itu supaya dalam kehidupan nanti juga disiplin. Waktu bangun tidur bangun, waktunya sholat ya juga sholat. Kalau enggak ya sudah, enggak ada sholat-sholatan. Seperti itu. Ini adalah fenomena-fenomena yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan kita. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian orang tua melaporkan guru itu sekarang lebih banyak apatisnya gitu ya. Untuk apa? Mau mendidik tujuannya untuk kebaikan anak, kalau malah dilaporkan kan nggak mau, seperti itu. Ini ya orang tua, terutama orang tua, jangan karena punya jabatan atau karena mungkin sebagai aparat hukum atau apapun gitu ya. Anak Anda di sekolah itu kan sebenarnya dititipkan untuk dididik. Kalau memang nggak rela untuk didik, ya udah nggak usah dititipkan, kan begitu. Pada prinsipnya seperti itu. Ya toh? Nah, ini menjadi penting bagi pemahaman bagi kita semua, supaya pendidikan kita itu menjadi lebih baik. Diajari moral yang baik, diajari sopan santun, semuanya itu untuk kepentingan kebaikan anak itu. Sebenarnya kalau dihitung, guru itu kan berat pekerjaannya, ya kan? Tantangannya berat. Karena dari satu kelas berbagai macam karakteristik anak yang tidak mudah untuk melatih anak, itu tidak mudah, gitu ya. Nah, sekarang itu fenomenanya sekarang itu memang guru sudah mulai merasakan, ngapain kita susah-susah kalau orang tua memang tidak mau untuk anaknya dididik dengan baik, gitu. Ya toh? Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau orang tua dengan guru itu bisa kerjasama yang baik, itu akan lebih baik. Anaknya salah, langsung diingatkan, nah, bener, nggak boleh sama bu guru, nggak boleh seperti itu. Karena emang jelas-jelas kamu salah. Jangan malah mencak-mencak, metenteng gitu, merasa kuat itu, gurunya disalah-salahkan, ditakut-takuti, diancam, diintimidasi. Nggak ada gunanya sekarang. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini fenomena-fenomena yang harus segera di-upgrade oleh Pak Menteri yang baru, ya. Profesor Dr.
siapa namanya itu, Abdul Muti yang sekarang. Ini adalah fakta yang harus benar-benar dilindungi guru kalau memang mau pendidikan kembali bangkit gitu. Salah satunya ini, proses ini membuat teman-teman di kalangan guru di tataran paling bawah sekarang itu agak lumayan agak takut begitu ya untuk mendisiplinkan anak, melatih ini itu agak takut ya. Pokoknya ya diikutin saja. Dan kejadiannya apa? Anak nggak pinter ya suruh naik, ya dinaikkan, ya toh. Tapi terjadinya sampai nanti di SMP nggak bisa baca, bahkan sampai kejadian di SMA nggak bisa baca. Untuk apa sekolah jauh-jauh gede-gede kalau akhirnya ujung-ujungnya juga nggak bisa baca? Malu-maluin aja, ya nggak? Seperti itu. Nah itulah permasalahan. Jadi pendidikan di sini ya harus diatur secara baik. Mungkin Pak Menteri ini bisa buat regulasi yang benar-benar bisa melindungi guru untuk dalam pelaksanaan pembelajaran supaya lebih baik. Semoga sukses.